Negara manapun, pemimpin manapun di dunia, agama apapun dia, kita nilai dengan neraca Islam. Ini tindakannya benar apa salah? Gitu. Amerika, India misalnya, yang banyak Islamofobia, misalnya, ini tindakannya apa? Ya kita harus nilai dari ajaran Al-Quran. Ya, meskipun mereka beda agama dengan kita, dia tidak tunduk dengan pedoman yang kita pedomani, tapi kita bisa menilai bangsa-bangsa lain, umat-umat agama lain, benar salahnya mereka itu dengan apa? Parameter al-haq yang telah diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran dan Rasulullah ini, mereka mati-matian ingin memadamkan cahaya Islam, cahaya Al-Quran. Kenapa? Ya, supaya umat Islam ini nggak ngerti parameter mana yang hak, mana yang batil. Makanya dibuat apa? Dibuat kita ragu kepada ajaran agama, dibuat kita bingung tentang kebenaran Islam, ya, dibuat mereka membuat apa? Subhat untuk melemahkan akidahnya umat Islam, melemahkan syariatnya umat Islam. Supaya apa? Umat Islam tidak bangkit menjadi saksi yang memberikan saksi atas kebenaran atau kesalahannya umat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'a'dila bainakumullahu rabbuna wa rabbukum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Ahyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memanjatkan puja dan puji kepada Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan kita semua, menjaminkan rezekinya untuk kita semua. Tidak ada rezeki yang tertukar, tidak ada rezeki yang terlambat. Semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan takaran dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka tugas kita adalah senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan nikmat-nikmat itu untuk kebaikan diri kita di dunia dan di akhirat. Karena setiap pertanggungjawaban atas amal dan nikmat yang kita pergunakan itu senantiasa nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya dihisab oleh Allah taala di yaumil qiyamah. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kajian kita pada siang hari ini adalah tentang tafsir ayat-ayat dakwah. Dakwah adalah salah satu tugas utama atau instrumen dari fungsi-fungsi yang Allah bebankan kepada seluruh nabi dan rasul. Fungsi kerasulan, fungsi kenabian itu ada 3. Ada berapa? 3. Yang pertama adalah tilawah, yaitu yatluna alaikum kitab Allah. Yatlu alaikum ayatihi. Rasul itu membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Yang kedua adalah apa? Wa yuzakkihim, menyucikan hati umat manusia, agar ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu kita dapat menerimanya dengan baik kalau hati kita sudah baik. Maka tugas yang kedua Nabi itu adalah menyucikan ayat-ayat, menyucikan jiwa kita, yaitu tazkiyah.
Yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan isi kandungan kitab dan sunnah. Instrumen dari tiga fungsi itu adalah yang kita kenal dengan dakwah. Maka dakwah ini itu tugas instrumen yang dilakukan atau dimainkan oleh seluruh nabi dan rasul. Dakwah melibatkan segenap daya dan upaya. Dakwah masuk ke berbagai sendi kehidupan umat manusia. Kalau kita lihat ayat-ayat dakwah dalam Al-Quran ini terbagi dalam beberapa klaster dengan istilah atau diksi yang kelihatannya berbeda-beda tetapi sesungguhnya menunjukkan satu substansi, ya. Ada ayat tentang yang menggunakan kata da'a yad'u, tad'una ilal khair, ya, yad'una ilal khair, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu artinya apa? Mengajak, menyeru, ya. Ada ayat-ayat yang menggunakan terma atau diksi inzar. Inzar itu artinya apa? Memberikan peringatan. Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ya. Inni lakum nadhirun mubin. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, menunjuk kepada siapa? Nabi Muhammad, itu selalu memberikan peringatan yang nyata kepada kalian. Jadi inzar. Tugas para ulama, tugas para penuntut ilmu setelah dia menekuni ilmu agama adalah dia melakukan apa? Liyunziru qaumahum. Memberikan peringatan kepada kaumnya. Ya, jadi orang belajar agama itu, kata Allah dalam Al-Quran kan, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Surat At-Taubah ayat berapa? 110. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya. Jadi tegaknya peradaban Islam ini kalau merujuk ayat ini surat At-Taubah itu dengan dua hal. Pertama dengan jihadnya para mujahidin dengan senjata, yang kedua dengan penanya para ulama. Orang-orang yang menekuni ilmu agama. Ya. Tugas mereka setelah menekuni ilmu agama itu apa? Memberikan inzar kepada kaumnya. Ya. Jangan dari kecil udah belajar agama, masuk pesantren, terus sekolah, kuliah ke Mesir, ke Madinah, ke Mekah, ke Maroko, kemana-mana di dunia Islam, belajar ilmu agama, pulang-pulang apa? Ya nggak jelas. Ya, pengaruh dari ilmu agamanya itu tidak mencerminkan, tidak tercermin di dalam dirinya, tidak menunaikan kewajibannya untuk apa? Memberikan inzar kepada kaumnya. Nauzubillah min zalik, ya. Nah, itu klaster yang kedua, itu inzar. Yang ketiga ada ayat dakwah dalam Al-Quran itu menggunakan istilah apa? Nasihat. Ya. Yaitu apa? Inni lakum nasihun amin. Wa ansahu lakum. Ya, ada kata-kata aku memberikan nasihat kepada kalian. Jadi nasihat itu adalah bagian dari dakwah. Ya. Dan nasihat itu harus diberikan secara amanah. Ya, jangan kita menyembunyikan. Ya, kalau kepada orang yang dekat kepada kita, kita tidak menyampaikan amanat untuk berupa nasihat. Tapi ke orang yang jauh dikasih nasihat, itu nggak boleh. Ya, kepada rakyat kecil kita berikan nasihat terus tiap hari. Ya, khutbah Jumat, ceramah, pengajian, kita kasih nasihat buat rakyat jelata. Tapi kepada penguasa dia nggak beri nasihat, ya, malah dia apa? Dia berikan legitimasi, dia berikan stempel terus. Ya. Nah, ini tidak imbang namanya. Nah, itu bukan penasehat yang baik. Yang ketiga adalah dengan
ayat dakwah itu menggunakan istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil mungkar. Ya. Ajaklah kepada jalan yang ma'ruf dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar. Jadi amar ma'ruf ini bagian dari dakwah, ya, substansi dakwah. Ya. Dan banyak lagi istilah-istilah lain yang digunakan dalam dakwah itu sendiri. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah kalau kita kaji semuanya, kita ambil kesimpulan-kesimpulan pokok dari ayat-ayat dakwah itu, ya, kita bisa ambil misalnya beberapa sampel, ya. Yaitu bahwa dakwah ini adalah penyelamat kita, ya, dari siksa Allah. Dalam surah Al-Jin ayat 22-23 Allah Ta'ala berfirman bagaimana? Qul inni layyujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Ya, ini Nabi Muhammad nih Pak. Ya, Nabi Muhammad aja tidak memiliki jaminan kalau beliau itu selamat dari azab Allah. Lan yujirani minallahi ahad. Tidak ada seorang pun yang dapat melindungi saya dari azab Allah. Ini Nabi Muhammad nih. Ya, gimana kita-kita nih? Saya, Anda semua, ya. Nggak ada yang bisa menyelamatkan kita. Nggak ada jaminannya. Ya. Walan ajida min duni multahada. Bahkan Nabi mengatakan apa? Ya, dalam ayat ini, aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya. Ya, nggak ada tempat berlindung selain daripada Allah. Siapa atau apa perbuatan yang bisa melindungi kita dan menyelamatkan kita dari azab Allah? Ayat berikutnya, illa balaghan minallahi warisalati. Nah ini, kecuali kalau kita mau menyampaikan peringatan dari Allah dan menyampaikan risalah-risalahnya. Nah ini. Jadi ini yang bisa menyelamatkan kita. Ya. Jadi dakwah ini membawa misi penyelamatan. Ya. Penyelamatan dari siksa Allah Subhanahu wa taala, ya. Bencana-bencana, ya, bencana di dunia ini ada yang bersifat fisik, ya, materi, bencana alam, ya. Ada juga bencana yang bersifat apa? Sosial. Bahkan politik, ada bencananya. Ya, bencana sosial seperti apa? Merebaknya kejahatan, kemungkaran, korupsi, penyalahgunaan wewenang, ya. Kemudian apa namanya, gratifikasi kalau dalam konteks kita di sini apa, di dunia perpajakan gitu ya. Itu banyak kemungkaran-kemungkaran, itu bencana sosial. Ya, misalnya keluarga yang retak, itu juga bencana sosial. Ya, anak-anak yang tidak terdidik dengan baik sehingga menjadi beban bagi keluarga dan bagi negara. Ini bencana sosial. Merebaknya paham-paham yang bertentangan dengan fitrah Allah, ya, seperti LGBT, child free, ya, kemudian seks bebas, gitu. Nah, ini bencana sosial, ya. Bahkan ada bencana ekonomi, krisis-krisis ekonomi, ada krisis politik, penyalahgunaan wewenang, ya, dalam berpolitik tidak pakai etika, ya, melanggar aturan ini dan sebagainya, memaksakan aturan dan lain sebagainya. Ini kenapa? Akibat dari kita tidak menjalankan dakwah. Ini. Maka itu tidak akan ada yang selamat dari azab Allah. Kecuali kalau kita, ya, memerankan fungsi dan tugas dakwah sebagaimana yang diwariskan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam ayat Al-Quran itu ada ucapan terkenal dari Nabi Syuaib. Ya, in uridu illal islaha mastata'tu. Yang aku inginkan tidak lain kecuali hanya apa? Perbaikan. Jadi dakwah itu adalah islah, perbaikan untuk kehidupan umat manusia di semua bidang. Kalau masalah-masalah kehidupan kita dalam urusan pribadi, urusan keluarga, urusan bermasyarakat, bernegara, ya, dibiarkan mengikuti hawa nafsu, kemudian kita tidak mengikuti aturan-aturan dari Allah, maka kita akan rusak binasa.
Maka disitulah fungsinya, perannya tugas dakwah kita ini adalah untuk menyampaikan peringatan dari Allah dan mentabligh risalah-risalah, melanjutkan risalah yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul, insya Allah. Baik. Yang kedua, ketika seorang berdakwah, apa modal utamanya? Ya, apa cuma semangat? Apa cuma teriak? Apa cuma ceramah? Enggak. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah ayat 23 sampai 24 menyatakan apa? Walaqad ataina Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ih waja'alnahu hudan li bani Israil. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah ini. Jadi Nabi Musa itu telah diberikan apa? Kitab Taurat. Ya. Kemudian Allah menjadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Ini banyak nih ayat yang mengatakan waja'alnahu hudan li Bani Israel. Ya, sama seperti ini surat As-Sajdah ayat 22, sama seperti ayat di surat Al-Isra ya. Ayat berapa? Ayat 2, ayat 2 itu. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israil. Alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'nuh. Jadi langsung setelah ayat Isra Mi'raj, ini kan kita sebentar lagi nih besok perayaan Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab ya kan? Besok hari Kamis, libur nih. Oke. 27 Rajab diperingati biasanya oleh seluruh umat Islam sebagai hari Isra Mi'raj. Ayat setelah Isra Mi'raj di surat ayat Isra ayat 1 itu berbicara tentang pedoman yang Allah berikan kepada Bani Israel supaya mereka selamat. Wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudan li Bani Israel. Tapi sayang, Bani Israel tidak menjadikan Taurat yang asli, wahyu yang asli diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai referensi, sebagai petunjuk kehidupan buat mereka. Ya, mereka malah justru apa? Memutarbalikkan fakta, mereka memanipulasi ayat-ayat Allah yang ada dalam Taurat, ya. Mereka merusak isi Taurat, ya. Sehingga apa? Mereka kufur kepada Allah Ta'ala. Nah, makanya mereka dihukum oleh Allah menjadi apa? Al-maghdubi alaihim. Satu kaum, kelompok umat manusia yang dimurkai oleh Allah. Ini. Kenapa? Karena tidak menjadikan Taurat sebagai pedomannya. Kemudian setelah Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah mereka, ya, kan Yahudi ada di Madinah, Pak, betul? Ada nggak di Madinah waktu Nabi hijrah? Ada. Kenapa ceritanya Yahudi bisa sampai ada di Madinah, di gurun Tandus? Padahal biasanya Yahudi ini kan orang yang suka berdagang, orang yang suka bisnis, ya, tempat yang subur, itu Yahudi paling suka. Tapi kenapa dia bela-belain datang ke negeri yang tandus, masuk ke Jazirah Arab? Jadi ceritanya setelah tahun 70 Masehi, Yahudi itu terusir dari Baitul Maqdis, Yerusalem ini dihancurkan, ya, diratakan tanah oleh Kaisar Titus dari Roma, ya, maka Yahudi itu mereka mengalami diaspora, banyak yang mengungsi keluar, dan sebagian besar mereka itu apa? Mencari tempat, ya, yang dikabarkan di dalam Taurat bahwa tempat itu adalah, ya, negeri atau tempat lahir atau tempat tujuan Nabi akhir zaman yang dianggap mereka sebagai penyelamat mereka, the Messiah, juru selamatnya Yahudi, ya. Dan digambarkan bahwa Nabi akhir zaman itu adanya akan lahir, kemudian tumbuh besar berdakwah di satu wilayah yang tandus, tetapi ada di daerah wilayah yang subur dengan kurma di antara dua lembah yang tandus. Itu ada ciri-cirinya di Jazirah Arabia. Maka mereka berbondong-bondong tuh, eksodus, ya, pengen cari tempat itu, masuk ke Jazirah Arabia. Buat apa? Untuk
mereka menepati janji Tuhan yang ada dalam Taurat, ya. Mereka ingin berkomitmen, berjanji bahwa mereka akan beriman kepada Nabi terakhir itu, ya. Dan ternyata itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan mereka berharap apa? Ini Nabi akhir zaman ini, meskipun nanti lahirnya di Jazirah Arab, tapi pengennya mereka dari anak cucu mereka. Maka mereka pindah ke situ, ya. Eksodus, hijrah. Dengan harapan apa? Allah memilih di antara mereka ini ada yang jadi anak turunannya itu Nabi akhir zaman. Ternyata harapan mereka meleset. Nabi Muhammad lahirnya di Mekah dari suku Quraisy, dari bangsa Arab, keturunan siapa? Nabi Ismail. Maka kemudian apa? Mereka iri, mereka sombong, mereka nggak mau beriman percaya kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ternyata Nabi akhir zaman itu yang mengaku Nabi itu bukan lahir dari kalangan Bani Israel. Nah, disinilah awal kekufurannya Bani Israel sehingga dihukum oleh Allah. Maka itu kita dapat belajar dari ayat ini dua hal. Yang pertama, seorang dai itu modal utama dalam berdakwahnya adalah berpedoman kepada wahyu Allah, nggak pernah ragu dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Mereka harus bersabar. Ya, ini sebab mendakwahkan Islam ini banyak tantangannya, ya. Melarang orang untuk berjudi, berzina, ya. Melarang orang untuk apa? Membunuh saudaranya. Melarang orang untuk riba, melarang orang untuk ini. Itu pasti ditentang. Ya, sama siapa? Sama mereka yang suka melakukan itu. Ya. Kalau kita suruh mereka tobat, berakhlak baik, mungkin belum diapa-apain kita. Ya, paling dipelengosin doang. Sok suci lo kan gitu. Ya. Ngajak ke masjid, ngajak tempat majlis taklim, ya, dibilang aso alim lihat ente gitu kan. Itu belum apa-apa itu. Itu baru kata-kata kasar aja yang kita dengar. Tapi kalau sudah kita nahi mungkar, ya, mencegah orang dari perbuatan mungkar, minum minuman keras, berjudi, berzina, ini dan sebagainya. Apalagi amar ma'ruf nahi mungkar dalam apa? Menghadapi penguasa pemimpin yang zalim seperti Nabi Musa menghadapi siapa? Fir'aun. Nabi Ibrahim menghadapi Namrud. Oh, itu ancamannya fisik, ya, mati itu. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Sebagaimana Nabi SAW di periode Makkah itu diancam oleh orang-orang Quraisy, ya. Kalau ente ngajak kita untuk ya sekedar berbuat baik, kami bisa berbuat baik, ya. Engkau itu orang yang amanah, orang yang jujur. Kami percaya kepada engkau wahai Muhammad. Engkau jujur memang. Kalau dititipin amanah, jujur. Kalau dititipin harta, pasti utuh, pasti dibalikin. Kalau minjem 100, pasti balik tepat waktunya. Nggak kayak kita sekarang. Minjem 100 baliknya entah kapan, nggak jelas. Ya, sampai kita lupa, yang ngutangin tuh lupa, gitu ya. Nauzubillah min zalik. Tapi kalau ente Muhammad sudah mulai melarang-larang kita untuk menyembah berhala, melarang kita untuk riba, melarang kita untuk mencuri, melarang kita untuk minum minuman keras dan berjudi, nah ini urusannya lain. Ya, berarti kamu ini sudah mengancam sumber mata pencaharian kita. Nah itu. Nah ini. Jadi kita harus apa? Berpedoman kepada wahyu, harus sabar menghadapi tantangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dulu menggambarkan apa? Ya. Ketika ada seorang sahabat datang, ya, mengeluh, "Ya Rasulullah, kenapa engkau enggak doakan kami? Kenapa engkau tidak minta pertolongan kepada Tuhanmu ya Rasulullah? Ala tad'u lana, ala tastansiru lana." Ya, kata Nabi SAW, apa yang kalian hadapi ini masih ringan. Ya. Ringan. Ujian yang kalian hadapi ini belum seberapa dengan umat terdahulu, kata Rasulullah. Umat terdahulu itu apa? Ada yang digergaji. Ada yang tengkoraknya, kepalanya dibelah dua. Ya. Ada yang kulitnya disisir dengan sisir besi. Dipanggang. Hidup-hidup dimasukkan ke dalam apa? Api. Dimasukkan ke dalam apa? Bejana minyak panas. Sehingga sekali masuk langsung jadi tulang. Ya.
Seperti yang dialami siapa? Oleh Masyitah, ya, tukang sisir keluarga Fir'aun. Ashabul Ukhdud juga sama seperti itu. Jadi belum apa-apanya kalau cuma apa? Ya, dibunuh apa biasa gitu ya, apa nggak seperti mereka sebelum ini. Ya. Tetapi Allah akan menguji kita. Itu pasti. Makanya setiap nabi dan rasul itu pasti apa? Ada ujiannya. Rasul yang paling berat ujiannya itu disebut dengan ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh, Ibrahim, ya. Kemudian Musa, Isa, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pendakwah ini apa? Memerankan keberlanjutan fungsi Rasulullah SAW. Ya ayuhan nabiyyu, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ya, kita ini harus jadi apa? Jadi lampu, jadi cahaya yang menerangi. Ya nih. Ini ayat bukan hanya untuk nabi aja nih. Ini ayat buat kita juga umat Rasulullah, ya. Ya, bukan hanya untuk pendakwah mubalik saja, tapi semua umat Rasul dia harus merasa, ya, ayat ini ditujukan kepada dirinya. Setiap umat Nabi masing-masing orang per orang itu harus apa? Ya, bertanggung jawab menjadi apa? Menjadi saksi, syahidan. Saksi mana yang benar, mana yang salah. Itu kan tugas saksi di pengadilan apa? Memberikan keterangan, ya kan? Si fulan salah atau benar. Jadi tugas saksi itu mulia, ya. Dimintakan saksi di pengadilan untuk apa? Membenarkan perbuatan yang dilakukannya atau memang menyalahkan perbuatan si pelaku kejahatan itu. Nah, itulah umat Islam harus jadi apa? Saksi bagi seluruh umat manusia. Kita ini parameter kebenaran. Kita ini ukuran mana yang benar, mana yang salah. Yang hak dan batil itu apa? Ukurannya, parameternya ajaran Islam. Ya. Semua umat manusia di atas muka bumi ini, ya, ingin tahu mana yang benar, mana yang salah, meskipun mereka beda akidah dengan kita. Kita lihat perbuatannya, negara manapun, pemimpin manapun di dunia, agama apapun dia, kita nilai dengan neraca Islam. Ini tindakannya benar apa salah, gitu. Ya. Amerika, India misalnya, yang banyak Islamofobia misalnya, ya, ini tindakannya apa? Ya, kita harus nilai dari ajaran Al-Quran. Ya, meskipun mereka beda agama dengan kita, dia tidak tunduk dengan pedoman yang kita pedomani, tapi kita bisa menilai bangsa-bangsa lain, umat-umat agama lain, benar salahnya mereka itu dengan apa? Parameter al-haq yang telah diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang, ya, yang tidak percaya kepada Al-Quran dan Rasulullah ini, mereka mati-matian ingin memadamkan cahaya Islam, cahaya Al-Quran. Kenapa? Ya, supaya umat Islam ini nggak ngerti parameter mana yang hak, mana yang batil. Ya, makanya dibuat apa? Dibuat kita ragu kepada ajaran agama. Dibuat kita bingung tentang kebenaran Islam. Ya, dibuat mereka membuat apa? Subhat-subhat untuk melemahkan akidahnya umat Islam, melemahkan syariatnya umat Islam. Supaya apa? Umat Islam ini tidak bangkit menjadi saksi, ya, yang memberikan saksi atas kebenaran atau kesalahannya umat lain. Wa mubasyiran, memberikan kabar gembira, ya. Wa nadhiran, berikan peringatan. Wa da'iyan ilallah, mengajak mereka kepada agama Allah. Jadi masing-masing kita ini punya tugas apa? Menyeru, ya, manusia ini ke jalan Allah. Mulai dari diri kita, keluarga, kemudian orang lain. Yang seagama kita ajak dengan ke jalan Allah dengan cara yang baik. Yang belum sholat, yang belum puasa, ya, yang nggak bayar zakat, yang malas nggak mau haji padahal mampu. Ini harus diajak, dakwah namanya. Ini dakwah kepada sesama umat Islam. Yang nggak kenal huruf Al-Quran, kita dakwahi, kita ajak dia ngaji, ajarin dia ngaji, ya. Yang nggak peduli halal haram, kita ajak dia, kita kasih keterangan, insya Allah, ya, kita tuntun dia baik-baik, ya. Yang tidak beragama Islam juga kita kenalkan Islam, menyeru aja, jangan paksa, ya, nggak boleh maksa orang masuk agama Islam, tapi kita mengenalkan Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, kita udah pernah belum kenalin Islam?
Jangan-jangan belum pernah. Nah, ini kurangnya umat Islam, nih, bahaya. Coba lihat orang-orang non-Muslim, ya maaf kata, hari Minggu mereka bukan hanya ke rumah ibadahnya, tapi juga ada yang ditugasin kemana? Ke tempat-tempat keramaian orang Islam. Ya, nyebarin pamflet, nyebarin brosur, datang ke kampung-kampung, ke dusun-dusun, bawa Alkitab, bawa Injil, ya kan? Itu berani mengenalkan agamanya. Bahkan ada yang datang bawa sembako, bawa fulus juga, gitu ya. Lah kita, udah belum mengenalkan Islam ini yang hak ini kepada mereka? Ada yang begitu? Belum ada. Ya, ada malu-malu. Paling cuma apa? Debat teologi. Ah, itu debat teologi itu bukan, kita mengenalkan Islam itu bukan untuk mendebat mereka, ngajak mereka. Kalau dia menyebarkan subhat tentang Islam, oke, kita debat masalah teologi, akidah dengan mereka. Tapi itu bukan satu-satunya sarana dakwah. Ya, bagus yang dilakukan siapa? Dr. Zakir Naik, anaknya dan sebagainya, ya, bagus. Tapi itu belum merata kepada kita. Kita yang awam ini kan nggak bisa debat. Bagaimana cara kita mengajak umat non-Islam kepada Islam? Ya mengenalkan mereka, bawa pamflet, bawa brosur, mengenalkan Islam, Allah itu Esa, begini, ya, mengenalkan tentang risalah kebenaran Nabi Muhammad SAW. Udah belum? Nah, ini harus jadi PR buat kita nih masing-masing. Jangan sampai, ya, kita Islam dari lahir sampai mati belum pernah mendakwahkan, mengenalkan Islam kepada orang non-Muslim. Padahal itu tanggung jawab, kewajiban kita itu. Ya, itu kewajiban umat Islam. Kewajiban setiap Muslim. Meskipun kita nggak tahu cara berdakwah, kita bukan penceramah nih. Kita bukan mubalik. Tapi kita mesti mengenalkan. Bawa supaya dia baca. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya apa? Nah, di dalam ayat surat Fussilat ayat 33, Allah Ta'ala menyatakan apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Itunya hampir habis ya. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal saleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi dakwah itu, ya, da'a ilallah, aktivitas mengajak orang kepada Allah, jalan Allah ini adalah sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan. Ya, jadi bukan hanya zikir, afdhalul zikri la ilaha illallah. Itu sebaik-baik zikir la ilaha illallah, tapi sebaik-baik ucapan itu adalah mengajak orang ke jalan Allah. Dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ucapan terbaik, bukan ucapan presiden, bukan ucapan menteri, bukan ucapan guru kepada murid. Itu belum terbaik. Yang paling baik adalah, ya, ucapan di mana kita mengajak manusia ini ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, nah ini, selain kita bersikap istiqomah, dakwah itu juga menuntut kita agar bersikap adil, rendah hati, dan tidak menghakimi orang lain yang berbeda akidah dengan kita. Ya, firman Allah dalam surat Asy-Syura 15, nah ini sering disalahpahami nih. Ini ayat ini seolah-olah jadi karet, ya, dibentuk semau kita. Ya, ada yang keinginannya pluralis, bawa ayat ini ke arah pluralisme. Ada yang membawa ini untuk mengakui kebenaran agama lain, dibawa untuk mengakui kebenaran agama lain. Nauzubillah. Ya, ada yang merelatifkan kebenaran. Kalau gitu kita nggak tahu dong di dunia mana yang benar, mana yang salah. Diserahkan aja ntar sama Tuhan di akhirat. Nggak begitu. Coba lihat ayat ini baik-baik. Sebab ini ada sedikit ranjau di sini, ya. Falidzalika fad'u. Maka karena itulah, ya, wahai Muhammad SAW, serulah mereka kepada agama ini. Wastaqim. Perintah kepada Nabi untuk istiqamah. Kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Jadi istiqomah itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan.
bukan istiqomah mengikuti hawa nafsu kita, tapi sesuai dengan garis yang telah ya digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kama umirta, sebagaimana Allah perintahkan kamu, ya kamu istiqomah di situ. Ya, jangan istiqomah nanti ikut arah mata angin kemana. Ya, istiqomahnya istiqomah kepentingan. Nah, itu nggak boleh. Ya, di mana ada maslahat, disitulah ada kita. Nah, itu istiqomahnya orang munafik. Dia cari siapa yang menang. Ya, kalau yang menang orang kafir, dia merapat ke orang kafir. Kalau yang bakal menang orang Islam, dia merapat ke orang Islam. Pengen dapat apa? Ghanimah. Nah, itu istiqomahnya munafik. Tapi kalau orang Islam yang sejati, orang mukmin sejati, istiqomahnya itu sesuai dengan garis wahyu yang telah diberikan oleh Allah. Ya, nggak mencela-mencele, nggak kiri kanan, ya, nggak pagi tempe sore kedelai, ya. Maka dia harus apa? Fastaqim kama umirta wala tattabi ahwahum. Jangan kamu sekali-kali mengikuti hawa nafsu mereka. Qul amantu bima anzalallahu min kitab. Katakanlah wahai Muhammad, aku telah beriman kepada isi kitab yang diturunkan oleh Allah. Wa umirtu li'adila bainakum. Aku diperintahkan untuk adil kepada kalian. Ya, jadi walaupun kita berbeda akidah dengan mereka, kita harus adil. Ini sebab banyak di luar Islam ajaran mereka itu memerintahkan apa? Tidak berlaku adil kepada yang beda agama. Kalau Islam mengajarkan apa? Adil kepada yang lain agama. Nah, ini hebatnya Islam, ya. Anda nggak bakal temukan itu. Ayat yang memerintahkan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kepada siapapun yang berbeda, ya, bahkan yang membenci kamu, kamu harus berlaku adil. Ini kan hebatnya Al-Qur'an, ya. Luar biasa. Jadi kepada non-muslim kita juga harus berlaku adil. Kalau emang dia benar, nggak boleh kita salahin. Ya kita bela dia. Kalau dia salah, ya kita jelaskan ini salah. Kita nggak boleh bela dia. Ya. Kemudian apa? Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Oke. Nah, ini cara Al-Quran, cara Allah mengajak non-muslim berdakwah itu dengan apa? Dengan menyatukan kalimatun sawa. Allah itulah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Jadi sebenarnya Tuhan satu-satunya yang benar berhak disembah itu cuma satu. Allah yang kita yakini dalam Islam. Ya. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Tapi bagaimana? Lana a'maluna walakum a'malukum. Oke, kalau begitu ini ada fakta agama itu bermacam-macam. Keyakinan itu berbeda-beda. Kalau begitu apa? Lana a'maluna walakum, buat kami amal kami bertanggung jawab. Walakum a'malukum, buat kamu amal kamu. Kamu juga bertanggung jawab nanti. Ya, harus terima resikonya masing-masing. Kalau nanti di mata Allah dalam pengadilan akhirat kalian salah, kalian tanggung resiko. Ya, ini akidah Islam. Jadi kita harus sampaikan kepada mereka, lana a'maluna walakum a'malukum, la hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada pertengkaran di dunia antara kami dengan kamu. Oke. Sekarang kita nggak boleh bertengkar. Ya, nanti yang memutuskan Allah nanti di akhirat. Ya, tapi kita yakin sebagai Muslim, ajaran kita Islam ini adalah ya satu-satunya yang benar. Inna dina indallahil Islam. Bukan berarti kita nggak punya hujah di dunia, punya. Tapi yang berhak menghukumi ya orang kafir itu adalah Allah nanti di akhirat. Ya, jadi di dunia kita nggak boleh jadi wakil Allah menghukum orang kafir karena kekufurannya kepada Allah. Maka dalam Islam itu nggak ada perintah memerangi orang kafir karena beda agama, nggak. Tapi perangilah mereka orang-orang kafir yang memerangi kalian dan melampaui batas. Waqatilu, ya, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunillah waqatilul ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Itu perintah Allah. Jadi perbedaan iman ya itu tidak menyebabkan kita perang dengan orang-orang kafir. Tapi yang menyebabkan terjadinya peperangan kita diizinkan oleh Allah
memerangi orang kafir adalah kalau mereka menzalimi kita, kalau mereka mengusir kita, kalau mereka yukhrijukum min diyarikum, mengusir dan mengeluarkan kita dari tanah air kita, dan mereka membunuhi kita. Nah, itu baru kita diperintahkan Allah untuk apa? Angkat senjata. Inilah dakwah. Hakikatnya ya, kita menyatakan kepada mereka dengan penuh kerendahan hati bahwasanya di antara kami dan kalian di dunia ini tidak ada masalah. Tapi kalian harus tanggung jawab. Amal kalian akan menjawabkan di hadapan Allah nanti di yaumil qiyamah. Tugas kami hanya menyampaikan kepada kalian. Kalian boleh terima, boleh tidak. Kami tidak paksa kalian. Tapi kalau kalian nggak mau terima, nanti tanggung jawabnya kalian resikonya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ayat yang membuat kita selalu bersikap adil, rendah hati, dan tidak menghakimi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, lantai 1 gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institute sudah beres ya. Alhamdulillah sudah finishingnya, sudah selesai semua. Lantai 1 ini area parkir motor ya. Ada tempat terima tamu, ini rak Quran ya. Ini mihrab kita untuk sholat berjamaah kalau acara-acara. Ini aula. Area service. Sekarang area service, sound system, tempat wudhu. Alhamdulillah. Kamar mandinya. Area kitchen untuk kamar guru ya, ruang service area. Alhamdulillah ya, alhamdulillah dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, juga berkat bantuan sahabat-sahabat semua yang sudah ikut andil berwakaf, berikan donasi terbaiknya untuk gedung Pusat Dakwah Al-Quran ini. Jadi kami laporkan ini sudah jadi dan kita sudah mulai kegiatan-kegiatan kemarin. Misalnya kemarin diskusi dengan Bapak juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia ya. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi rutin 2 pekanan setiap hari Sabtu siang, dan kita akan gaspol bulan Ramadan insya Allah dengan aneka program-program dan podcast pilihan dengan isu-isu yang hangat yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Terima kasih, mohon dukungan dan supportnya terus. Lantai 2 juga kita akan ya, bangunan ini yang masih belum jadi ya, kita belum mulai finishingnya, dan di atasnya lagi ada lantai 3. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.